Baik, teman-teman, beberapa jam yang lalu saya melihat di Facebooknya Pendeta Esra Alfetsoru. Dia memposting di situ sebuah screenshot dari Facebook atau halaman Facebook dari Pastor Andi Simon, ya, penyembuh jalanan Pastor Andi Simon. Dan tidak lama setelah itu Pendeta Esra Alfetsoru menanggapi videonya itu. Ya, ini Anda bisa lihat di Facebooknya beliau, kemudian Anda lanjut di YouTube beliau, Anda bisa melihat di sana. Dan bahkan thumbnailnya itu tulisan ini ya, tulisan dari Andi Simon ini ya, pendeta Andi Simon, sorry bukan pendeta, pastor ya, pastor Andi Simon, itu thumbnailnya. Menurut saya ini kata-kata dari orang atau pendeta yang nulis ini mengenai Pendeta Esra Alfetsoru adalah sebuah kesalahan berpikir secara logika. Dan bukan hanya kesalahan berpikir secara logika, juga tidak memiliki konsistensi logis, ya. Tidak memiliki konsistensi logis yang benar, dan bahkan ya tidak benar sama sekali, teman-teman. Ya, saya banyak menyimpulkan orang, ya. Saya beberapa kali menyimpulkan orang bahwa kamu sesat, kamu dungu, ya, kamu apa namanya itu, kamu penipu, ya, kamu omong kosong, kamu badut. Saya menyampaikan itu ke beberapa orang, ya, para pengajar-pengajar yang tidak benar. Tapi saya membuktikan apa dasar saya menyebut dia penipu, apa dasar saya menyebut dia badut. Contoh, apa dasar saya menyebut dia apa namanya itu sesat, nabi palsu. Ya dasarnya adalah Alkitab, bukan hanya omong, ya. Tapi sayangnya video-video saya sebelumnya beberapa bulan yang lalu itu dipotong-potong dan tidak dipahami secara komprehensif, ya. Akhirnya ya jadi seperti itu, ya. Akhirnya jadi seperti itu. Saya dibilang menghujat, ya, menista, ya, pendeta tertentu, ya. Tapi apakah tulisan ini bukan sebuah penistaan? Lalu apakah, ya, kalau tulisan ini bukan penistaan, terus apa? Apa yang kita bisa buktikan kalau tulisan ini bukan penistaan, ya? Bukan semacam fitnah, bukan semacam tuduhan kepada seseorang, ya, yang saya kagumi, ya, dalam bentuk dalam dunia teologi. Salah satunya adalah Pendeta Esra Alfetsoru, ya. Nah, saya akan membacakan tulisannya, kemudian saya akan menanggapi dua bagian dari tulisan ini yang menurut saya ini kontradiksi dan tidak konsisten, ya, tidak masuk akal, ya. Pastor Andi Simon mendoakan Pendeta Esra Alfetsoru, atau sekalipun dalam kurungnya keterangannya, sekalipun dia atau Esra anti, ya, dan tidak percaya mujizat. Saya rasa Anda akan melihat nanti dalam video itu, Pendeta Esra Alfetsoru tidak anti mujizat. Ya, tidak anti mujizat. Definisi mujizat saja orang-orang ini tidak ngerti itu. Ya, mujizat. Ya, segala sesuatu yang bisa dilakukan, yang dianggap mustahil. Dalam kurung itu semua, ada yang mustahil, itu berasal dari Tuhan. Ya, padahal setan bisa buat itu, teman-teman. Jadi apa yang membuat mujizat dari setan itu berbeda dari mujizat yang dari Allah, ya, kemutlakannya apa? Itu tidak bisa dibuktikan sama orang ini. Apa bedanya? Kalau setan menyembuh, Tuhan menyembuh. Anda mengklaim misalnya dari Tuhan, sementara setan bisa menyembuhkan loh. Terus apa yang membedakan? Makanya saya katakan, kalau Anda mengatakan sesuatu itu, gunakan Alkitab. Ya, jangan hanya modal PD saja gitu kan. Nah itu. Nah, saya akan menanggapi dua bagian ini. Dia berkata begini, teman-teman. Perhatikan. Pastor Andi Simon mendoakan Pendeta Esra Alfetsoru sekalipun Pendeta Esra Alfetsoru anti dan tidak percaya mujizat. Ya, ini tulisannya yang saya copy paste dari atas ini, saya tulis ulang ini. Ya, saya tulis ulang.
Perhatikan kata-katanya ini, mendoakan. Ya, kalau Anda melihat ini ya, teman-teman, seolah-olah ini kelihatannya baik, suci, perhatian, care, peduli dan lain sebagainya. Seolah-olah pendeta Ezra Alfred Soru itu adalah teman ya, teman dekat dari pendeta Andi Simon ya. Kelihatannya sesama hamba Tuhan ini saling menyayangi, saling membangun, saling peduli antara satu dengan yang lain. Kira-kira seperti itu teman-teman. Kalau kita meminjam pandangan orang Kristen secara umum, ya. Karena istilah mendoakan ini di tengah-tengah orang Kristen kalau ayo kita mendoakan kamu selalu care gitu kan dan sangat 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 ya wow gitu kan. Padahal saya dukun-dukun memakai istilah ini ya mendoakan ya katanya dukun itu kan. Nah, tapi saya tidak terlalu mempersoalkan kata-katanya ini. Yang saya persoalkan adalah dia berkata selanjutnya teman-teman. Ya, dia berkata selanjutnya, sekalipun dia pendeta Ezra anti dan tidak percaya mujizat. Nah, ini sudah tuduhan teman-teman, ini tuduhan. Ya. Ini tuduhan dan ini adalah fitnah dan ini tidak benar teman-teman. Sepanjang saya mengikuti khotbah-khotbahnya pendeta Ezra, tulisan-tulisannya pendeta Ezra itu sudah dari 2018 awal. Ya, saya mengikuti beliau. Saya tidak pernah melihat beliau mengatakan bahwa saya anti mujizat, saya tidak percaya mujizat. Ya. Makanya saya katakan ini adalah fitnah atau tuduhan kata-kata ini. Padahal mula-mula ini mendoakan, ini baik, suci, perhatian. Jadi secara tidak langsung kata-kata mendoakan di bait pertama ini dibatalkan oleh kata-kata kedua ini. Ya. Jadi tidak konsisten dan tidak benar. Tidak masalah, memang dalam dunia menyimpulkan segala sesuatu kita bisa mendukung beberapa hal tapi menolak beberapa hal. Jikalau penolakan kita itu memiliki dasar, contohnya seperti anti dan tidak percaya mujizat. Apakah pendeta Ezra Alfred Soru tidak percaya mujizat? No, dia percaya mujizat. Ya, seperti yang Anda lihat nanti dalam video beliau ini, ada yang ada linknya di sini. Dia menjabarkan di sana bahkan lebih. Saya katakanlah dibanding Andi Simon itu pendeta Ezra Alfred Soru itu 90%. Andi Simon itu hanya 10%. Pandainya itu menjelaskan Alkitab. Ya. Jadi ini adalah fitnah. Ya, ini adalah fitnah yang tidak berdasar. Makanya saya katakan tulisan ini hanyalah apa namanya itu? Apa kalau saya katakan ini tulisan ini hanya bermuat ketidakbenaran ya, memuat klaim ya. Jadi istilah mendoakan ini yang rohani dibatalkan oleh tuduhan fitnah yang bersifat duniawi. Jadi ini tuduhan ini tidak bisa dibuktikan sama orang ini. Artinya kalau Anda ini mengatakan bahwa pendeta Ezra Alfred Soru tidak percaya mujizat, Anda harus bisa membuktikan itu dalam kitab suci. Berikan dasarnya. Di mana pendeta Ezra Alfred Soru ya mengatakan bahwa saya tidak percaya mujizat. Buktikan dong. Itu kalau dikatakan sebagai seorang yang bertanggung jawab, orang-orang yang memiliki pengetahuan yang benar, ya, yang peduli, ya, yang paham tentang kebenaran. Ya, jangan Anda memaksa untuk menggunakan istilah-istilah rohani, sementara Anda tidak paham itu apa yang dipercaya oleh seseorang. Jadi Anda salah menafsir, atau bisa dikatakan dalam bahasa ilmiah itu misinterpretation. Ya. Salah menafsir seseorang. Jadi bagaimanapun kita benci dengan seseorang, kita harus bisa memberikan pernyataan tentang orang itu sesuai dengan apa yang ada, sesuai dengan apa yang betul-betul terjadi. Bukan fitnah, bukan tuduhan dong. Jangan seperti itu. Jadi ini tidak benar teman-teman. Jadi kata-kata ini sebenarnya tidak ada gunanya sebenarnya. Ya, tidak ada gunanya kata-kata mendoakan ya. Karena ini sudah mengandung fitnah. Ini menuduh ini teman-teman. Jadi ini tidak benar ya. Ini tidak benar. Dan saya rasa penulis ini harus banyak belajar lagi tentang pribadi seseorang. Tentang apa yang disampaikan oleh seseorang. Jangan menuduh gitu loh.
Itu yang saya maksud. Ya. Saya mohon Anda yang menulis ini, ya, saya kurang tahu apakah ini dari pendeta Andi Simon. Kalau pendeta Andi Simon ini juga untuk Anda ya, karena halaman-halaman itu bisa saja dibuat oleh seseorang, ya. Atau adminnya lah yang menulis ini. Saya rasa ya, adminnya yang menulis ini. Kalau adminnya belajar dengan baik, tulisan ini tidak benar, ini menuduh ini. Ya, menuduh. Saya mengatakan seseorang itu penipu. Saya mengatakan orang itu sesat, nabi palsu, bidat. Dasar saya mengatakan dia itu bidat apa? Alkitab. Saya mengatakan seorang penipu berdasarkan Alkitab karena apa yang dia praktekkan itu tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Mau diuji melalui apa? Teologi, sejarah, ya, atau diuji dengan yang lain. Ayo, diskusi dengan kita. Itu pentingnya diskusi, teman-teman. Supaya kita bisa paham apa yang dipercaya seseorang. Bukan fitnah, 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 fitnah. Bukan begitu dong. Jadi kita ini terpelajar dan tidak sembarangan mengeluarkan ide-ide dan gagasan. Ya. Jadi Anda harus bisa membuktikan itu, ya. Tidak masalah Anda menuduh pendeta Esra seperti asal Anda jangan baper gitu kalau diluruskan, diberikan masukan, Anda berkata, "Oh ini apa namanya itu? Semacam penistaan. Ini namanya apalagi kata-kata mereka itu ya, fitnah segala macam. Ini TE." Loh, saya tidak memfitnah Anda. Saya tidak hate speech di sana. Saya mengatakan apa yang berdasarkan Alkitab ada dasarnya. Jadi kalau Anda membantah itu, bantah melalui Alkitab. Jadi harus konsisten dong. Anda kan menggunakan Alkitab, ya. Jadi apa yang dikatakan oleh penulis ini atau pendeta yang nulis ini tidak berdasar, ini tidak benar. Ya, bisa saya katakan ini adalah omong kosong karena sudah mengandung fitnah. Dan itu sudah dibantah oleh pendeta Esra Alfedsoru dalam videonya yang bisa Anda saksikan di channel Esra Alfedsoru channel ya. Oke. Sekian dan terima kasih dari saya kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Shalom.